Guys, ketemu lagi nih bersama saya di channel Cerita Blue Book ya. Dan pada kesempatan kali ini cerpen romantis atau cerita romantis maupun cerpung romantis yang akan kita tampilkan di channel ini di video kali ini, dimana akan menceritakan seorang pria yang ngekos atau seorang perantau ya bisa dibilang. Dia ngekos di suatu tempat kos milik seorang wanita yang bernama Elsa. Dan gimana kisah asmara yang terjadi di antara mereka berdua, gimana keseruannya, dan mari kita simak video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, sambil kita melihat sebuah keindahan di mana kita sedang berada di pinggir kali teman-teman ya, atau bisa dibilang sungai ya. Kalau orang Jawa menyebutnya kali biasanya. Nah, di sini kita berada di pinggir sungai yang cukup tinggi, di mana sungainya berada di bawah sana, dan kita melihat di depan kita ini ada sebuah tanaman bambu yang cukup banyak dan cukup lebat di sini ya. Bisa teman-teman lihat di sini bambu-bambu. Nah, kita zoom di sana itu ada bambu kuning ya teman-teman. Dan di sini banyak bambu hijau dan ini ada kuning yang ada empat empat biji atau berapa itu kita bisa lihat karena posisinya kita cukup jauh ya. Nah, yang di samping-samping itu adalah bambu yang berwarna hijau. Memang bambu ini jenisnya ada banyak teman-teman ya. Saya juga tidak terlalu mengetahui untuk jenis-jenisnya. Nah, di sana ada terlihat tumbuhan pohon pisang yang tumbuh secara liar di sini ya. Di sela-sela pohon bambu yang ada pohon pisang yang tumbuh di situ. Dan biasanya pohon bambu ini memang sering tumbuh di pinggir sungai, teman-teman ya. Entah itu memang sengaja ditanam oleh nenek moyang zaman dulu atau memang tumbuh secara liar ya. Kebanyakan tumbuhnya memang di pinggir sungai seperti ini, teman-teman, di pinggiran sungai. Tapi untuk para penduduk sekitar itu biasanya menjadikan tumbuhan bambu atau pohon bambu ini sebagai penghalang agar tidak terjadi longsor di pinggir sungai. Jadi terkadang ditanami secara sengaja biar biar tanah yang berada di pinggir sungai ini tidak longsor. Nah, kita lihat itu arus sungai yang cukup tenang dan tidak terlalu dalam ya. Memang kondisi seperti sekarang hujannya belum terlalu lebat, jadi ya sungainya masih dangkal seperti ini teman-teman. Nah, di area sini ini nampaknya seperti tumbuhan seperti tebu ya, tapi sebenarnya itu bukan tebu teman-teman. Itu kayaknya sebuah rumput gajah ya kalau seperti bentuknya ya. Memang rumput gajah itu bentuknya seperti tebu teman-teman. Warnanya juga sama dan pohonnya juga sama seperti tebu, tapi dia lebih lunak, bisa dipakai pakan sapi. Dan kalau ini adalah bambu yang terlihat mengering teman-teman, daunnya tidak ada ya, sudah pada berguguran dan terlihat kering ya. Entah apa penyebabnya bambu ini bisa kering, sedangkan yang bambu di pinggir-pinggirnya masih terlihat hijau dan masih terlihat segar. Kita lihat di sebelah sana ada bambu kuning yang sengaja ditancapkan di pinggir sungai teman-teman. Entah tujuannya apa ya, mungkin entah itu dimaksudkan untuk ditanam di situ agar menjadi pagar agar sungai tidak menggerus tanahnya atau apa. Nah, di sebelah sana ada sebuah plastik-plastik yang terpasang, bukan terpasang ya, nyangkut di ranting bambu ya. Dan di sebelah sini terlihat bambu-bambu yang cukup banyak dan cukup rimbun yang tumbuh secara alami. Dan kita bisa melihat daunnya cukup segar berwarna hijau.
yang menyejukkan mata ya di pemandangan di sore ini. Sampai ke sana masih pohon bambu yang ada ya, yang cukup banyak ya. Yang ternyata ini cukup luas lahannya teman-teman. Dan airnya terlihat tenang di sebelah sini ya. Biasanya ada yang memancing, tapi nampaknya hari ini memang tidak ada ya teman-teman. Sampai jauh di sana masih ada pohon bambu ya yang cukup banyak nampaknya tumbuh pohon bambu di area sini atau di sekitar sini. Untuk di sekitar sini itu ada pohon pisang teman-teman ya. Pohon pisang. Kalian bisa melihat pohon pisang daunnya yang cukup menjulang dan warnanya hijau dan terlihat sangat segar. Tumbuh secara sehat pohon pisangnya. Karena posisi kita di dataran tinggi atau pohon pisangnya itu kan posisinya lebih rendah dari kita ya. Nah, di sana juga ada pohon jambu yang berwarna kuning. Kalian bisa melihatnya teman-teman ya di tengah-tengah pohon pisang dan ada pohon jambu, pohon bambu maksudnya, bambu kuning ya yang berwarna kuning. Di seberang sana itu nampaknya pohon, ada pohon apa ya, pohon beringin kayak ya atau pohon apa gitu ya, besar pokoknya itu ya. Terlihat angin yang mulai berembus, daun-daun yang bergerak-gerak melambai-lambai. Ada orang yang lewat teman-teman di bawah sana, nampaknya mau ngambil air di sungai ya. Ranting-ranting bambu yang tertiup angin. Di depan kita ini ada tiang ya teman-teman. Kita lihat anginnya cukup mulai kencang. Dan posisi kita ini di pinggir jalan dan di pinggir sungai, di tengah-tengah antara jalan dan sungai.
Jadi ya ada suara kendaraan yang masuk dalam dan terekam di video kali ini ya teman-teman. Kita coba zoom di sebelah sana. Nampaknya di sana ada sebuah bangunan atau rumah teman-teman. Apakah kalian bisa melihatnya ya? Cukup jauh soalnya. Kita coba zoom lagi ya. Nah, di sana yang agak ke atas itu yang warna coklat-coklat itu kalian bisa melihat kah? Karena dari HP saya tidak terlalu jelas. Sebenarnya itu terlihat bangunan rumah yang posisinya nampaknya memang berada di tengah-tengah persawahan ya, atau bahkan hutan. Apakah itu rumah atau hanya sekedar apa, gazebo mungkin, atau memang di sana ada pemukiman ya? Saya tidak begitu mengetahui karena letaknya cukup jauh dari sini ya, tidak kelihatan dari sini. Ya, ini ada tiang-tiang tiang bambu sebagai penyangga teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa bambu itu memiliki banyak kegunaan dan banyak manfaat bagi kehidupan manusia ya. Salah satunya bambu bisa digunakan sebagai rumah dengan alternatif, dengan modal yang lebih rendah, atau bisa dibilang kita bisa menggunakan bambu untuk menjadikan rumah dengan modal yang lebih ringan, atau untuk meminimalisir keuangan. Biasanya orang-orang membuat bambu dijadikan rumah, dijadikan dinding sebagai rumah maupun sebagai gubuk biasanya ya. Karena bambu memang harganya yang sangat terjangkau, bahkan mungkin ada yang gratis ya, tinggal ngambil secara liar yang ada di pinggir sungai maupun yang tumbuh secara liar di hutan maupun di sawah biasanya. Jadi itu salah satu pilihan bagi beberapa orang untuk membuat bangunan dari bambu. Karena bambu juga memiliki ketahanan yang cukup kuat, terutama bambu yang sudah tua teman-teman, yang sudah kuat. Jadi beberapa orang, terutama orang zaman dulu, biasanya menggunakan bambu sebagai alternatif pilihan untuk membangun sebuah rumah ataupun sebuah gazebo atau sebuah gubuk, biasanya seperti itu. Terlihat bayangan teman-teman ya, bayangan dari daun yang ada di sekitar sungai tersebut. Anginnya semakin kencang teman-teman, kita lihat pohon bambunya yang semakin tertiup dengan kencang ya. Nampaknya memang ranting-ranting bambu ini meskipun lentur tapi dia cukup kuat teman-teman. Dihantam angin yang kencang tidak patah, karena memang dahan atau ranting bambu ini sangat kuat teman-teman, meski tapi lentur ya, kuat tapi lentur ya teman-teman. Ya, di sebelah sana ada pohon
yang juga cukup besar ya. Itu entah apa nama pohonnya ya. Saya sering melihat pohon seperti ini tapi saya tidak tahu namanya sih. Ya, untuk ini juga tertiup angin yang kencang teman-teman ya di sebelah sana ya, yang di area bambu yang paling tinggi. Nah, di sana ada tumpukan sampah-sampah ya teman-teman di samping pohon pisang ya. Nampaknya memang orang-orang yang membuang sampah di situ ya. Ya terlihat kita zoom di situ ada itu ya seperti pohon apa rumput gajah teman-teman yang ternyata cukup banyak tumbuh secara liar di sini ya sampai ke pinggir-pinggir pohon bambu juga ada. Sebelah sana airnya cukup tenang dan mengalir ya karena sungainya masih dangkal kayaknya. Oh, nampaknya di sana ada orang yang habis mancing teman-teman. Nampaknya mungkin habis mancing di area sebelah sana ya, di apa, di area sungai yang sebelah sana, dan nampaknya sudah dapat ikan. Nah, mau digoreng kayaknya, mau dibikin lauk dan dibawa pulang dibikin lauk ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video cerpen romantis vlog atau cerita vlog kali ini, dan semoga teman-teman semuanya terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan like, dan juga tinggalkan komentar di bawah.